Bapak dan Saudara, kebahagiaan adalah obsesi semua orang. Tidak ada orang yang ingin menderita. Sering digunakan ungkapan emoh menderita. Siapa toh di antara umat manusia ini yang senang menderita? Tidak ada. Sehingga hidup bahagia itu keinginan, obsesi semua orang, apapun agamanya, keyakinannya, pandangan hidupnya, dan lain-lain. Guru Agung Buddha Gautama juga menyampaikan kepada Anuruddha, salah seorang biku, dan juga pada kesempatan lain, Anuruddha etarahica dukan cewa panyapemi dukasa ca nirodhanti. Kalimat itu artinya, wahai Anuruddha, yang kuajarkan itu hanya satu, yaitu tentang duka dan lenyapnya duka. Meskipun ada kata dan, tetapi sebenarnya hal itu hanya satu, duka dan lenyapnya duka. Memang tujuan utama Guru Agung Buddha Gautama mengajar itu adalah melenyapkan duka, penderitaan, suffering. Tetapi tentu untuk melenyapkan penderitaan itu, ia harus mengerti penderitaannya itu seperti apa. Tidak mungkin melenyapkan penderitaan tanpa mengerti penderitaannya. Tujuan utamanya adalah kembali sehat. Tetapi untuk bisa sehat itu, supaya penyakitnya lenyap, ya penyakitnya harus diketahui dulu. Sakitnya apa sih? Di bagian pencernaan, atau di paru-paru, atau di otak, ya. Setelah diketahui penyakitnya, maka berusaha untuk melenyapkan penyakit itu. Oleh karena itu kalimat Guru Agung kita mengatakan kepada Anuruddha, wahai Anuruddha, hanya satu yang kuajarkan. Sejak dulu sampai sekarang, sampai beliau mengucapkan kalimat itu, sampai beliau menutup mata juga, sampai beliau mangkat, hanya penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Jadi meskipun ada kata-kata dan di tengah-tengah, penderitaan dan lenyapnya penderitaan itu bahasa yang gampang apa ya, satu urusan untuk melenyapkan penderitaan. Nah, untuk melenyapkan penderitaan itu tentu harus mengetahui dengan jelas yang disebut penderitaan itu apa. Sang Buddha juga, Guru Agung kita juga sering diumpamakan sebagai dokter. Dokter itu apa ya? Diagnosa dulu. Di sini ada dokter sakit. Ini sakitnya apa toh ini?
bagian mana ini, ginjalnya atau jantungnya atau paru-parunya. Dan sakit itu tentu ada sebabnya. Sebab yang membuat sakit itu harus diatasi supaya sembuh. Kemudian dokter memberikan terapi untuk melenyapkan sebab penyakit itu. Ya kalau sebabnya dilenyapkan, ya penyakitnya lenyap. Tidak mungkin melenyapkan penyakit tanpa mengetahui sebabnya. Di perumpamaan di daerah, ya di rakyat kecil, kalau pagi-pagi tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak, lalu kemudian ditemplei kuyuk banyak-banyak, dibelaburi dengan minyak yang panas-panas, kok ya tetap nggak bisa gerak ya. Nah, yang macet bukan di kakinya, yang macet di sini. Dia tidak mengetahui sebabnya. Dengan tidak mengetahui sebabnya, ya mengatasinya salah. Demikian juga penyakit kehidupan ini. Penyakit kehidupan ini adalah penderitaan. Dan pasti ada sebabnya. Dengan mengatasi sebab itu, maka penyakit itu bisa diatasi. Dan sebagai dokter kehidupan, guru agung kita memberikan terapinya. Ini obat untuk melenyapkan sebab penderitaan, sehingga dukkha nirodha, penderitaannya lenyap. Akan tetapi, sebelum saya sampai ke penderitaan, sebab penderitaan, bagaimana melenyapkannya, ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada Dhamma kelas kali ini. Di antara ibu bapak saudara mungkin pernah mendengar, tidak apa, mendengar ulang kembali akan menjadi lebih jelas. Kalau tidak salah, saya menyinggung apa yang ingin saya uraikan ini pada perayaan Asada Agung di Candi Borobudur pada tahun 2023. Hanya tentu memberikan uraian Dhamma pada perayaan yang dihadiri oleh ribuan, sekitar 10.000 umat Buddha itu tidak bisa lama-lama seperti Dhamma kelas. Kalau lama-lama seperti Dhamma kelas nanti tidak jenak, ya, tidak kerasan, ya. Di Dhamma kelas pun juga tidak boleh lama-lama. Apa hal yang penting itu? Hal yang paling penting yang harus disadari adalah pandangan. Dalam jalan mulia berunsur 8 sebagai terapi untuk menyembuhkan penderitaan, unsur yang pertama adalah pandangan yang benar. Sering diterjemahkan juga dengan pengertian yang benar.
dalam bahasa Pali disebut samadhi, the right view. Mengapa Bante begitu penting? Sangat penting. Karena pandangan itu mempunyai implikasi pada perilaku kita, baik ucapan, perbuatan, cara hidup, dan lain-lain. Saya ingin memberikan 2 contoh. Banyak sekali titik pandangan ini yang bukan kadang-kadang, sering-sering mengganggu kita, mewarnai kehidupan kita masing-masing, masyarakat, dan juga mengganggu. Tetapi sebaliknya ada samadhi, pengertian yang layak memandu perilaku kita. Dan tidak kurang pengertian-pengertian yang berbahaya bagi kita. Contoh yang mudah saja, sebelum saya menyampaikan yang prinsipil, yang sangat penting. Pandangan Anda tentang angka, mungkin Anda di sini tidak begitu terasa. Kalau Anda hidup di Thailand, angka 4 itu seperti hantu, menakutkan sekali, momok. Jadi pesawat udara Thailand tidak punya kursi nomor 4, juga nomor 14. Itu takut sekali. Anda tidak bisa membayangkan karena Anda tidak takut angka 4. Tapi kalau Anda orang Thailand naik pesawat yang bukan pesawat Thai, kemudian mendapatkan kursi nomor 4, aduh, ini pertanda sial, pertanda akan celaka ini. Biasanya kalau umat Buddha meninggal di Thailand itu hari-hari tertentu, hari pertama, kedua, sampai beberapa hari sebelum dikremasi dan juga pada waktu dikremasi, sesaat sebelum dikremasi mengundang 4 biku untuk membaca Abhidhamma. Ya, seperti sebagian ada di buku biru Awamanggala itu. Sehingga orang mempunyai pikirannya, mempunyai koneksi, mempunyai asosiasi 4 itu kematian. Apalagi bahasa Tionghoa 4 itu si ya. Bahasa Thai juga neng song sam si. Mas Andit ada tidak ini? Dia bisa bahasa Thai dia. Bahasa Thai, hitung-hitungan bahasa Thai 1, 2, 3, 4 ini neng song sam si. Padahal bahasa Thai si itu mati itu Thai mati, bukan si. Tapi bahasa Tionghoa si itu mati ya. Kalau ada keluarga di rumah yang sakit kemudian ditengok biku, senang sekali. Di Sri Lanka senang sekali. Yang datang 1, 2 biku senang sekali. Kalau yang datang sampai 4 biku senang sekali. Dalam tradisi Buddhis 4 biku itu boleh disebut sangga, mewakili para biku semua. 2, 3 biku tidak bisa disebut sangga, disebut gana, kelompok. 4 biku disebut sangga. Tapi di Thailand keluarganya sakit ditengok 4 biku, ini pertanda sebentar lagi yang sakit mau meninggal dunia. Mau mengusir tidak bisa.
Tapi para biku aware, tahu hal itu. Kalau mau menengok umat yang sakit, saya ikut. Kamu nanti dulu, ini sudah 3. Kalau kamu ikut nanti jadi 4. Bikin tidak nyaman secara psikologis. Keluarganya sudah sakit, yang sakit dengan yang tidak sakit nanti terbebani mentalnya. Itu kan bukan dhamma Bante, ya itu budaya. Itu diti, pandangan lokal di sana. Di Sri Lanka sama-sama umat Buddha, sama-sama Theravada tidak mengenal 4 membawa sial. Dan di Indonesia jangan dibiasakan begitu. Ya. Kalau yang diundang 3 biku, yang datang 4, bersyukur. Ya. Bukan, aduh ini pertanda membawa sial. Ya. Itu diti. Dan itu mempengaruhi cara berpikir, sikap, perilaku. Ya. Sampai ada umat yang menyediakan, Bantenya 4 toh. Karena ada orang Thailand yang tinggal di Indonesia. Para biku menghindari itu. Tidak berat kok menghindari itu, karena memberikan ketentraman bagi umat. Kalau kita memaksakan, tidak apa-apa, datang 4. Tidak dilarang oleh Dhamma, tidak dilarang oleh Sang Buddha. Iya, tetapi itu budaya lokal. Daripada membuat ganjelan, rasa tidak enak. Dan kalau kita menghindari itu, tidak datang 4, 5 lah, atau 3, bukan kejahatan kok. Lalu di Indonesia, di Jakarta ada umat Thailand yang mengundang para biku. Kita datang 4. Waktu itu ya saya tidak ikut. Para bikunya tidak tahu kalau 4 itu sirian, ya bahasa Jawa ya, sirian. Lalu bagaimana? Manusia itu akalnya itu pandai banget. Disediakan kursi 5. Jadi para biku duduk 1, 2, 3. Yang nomor 4 duduk di kursi yang kelima. Pintar juga, lego sudah. Ya, tidak mendatangkan sial. Ya. Itu bahayanya kalau Anda memegang satu pandangan yang ya di mana-mana. Di Sri Lanka, di mana didatangi biku 4, ya nggak apa-apa kok. Kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Bukan persoalan didatangi biku 4 atau kurang dari 4 ya. Tetapi itu mengganggu pikiran. Kemudian perilakunya serba gimana ini? Jadi yang mengganggu pikiran dia siapa Bante? Ya dia sendiri. Karena memasukkan pandangan yang mengganggu. Ya. Tapi pandangan itu kan sudah hidup di masyarakat. Iya, karena itu be careful, berhati-hati dengan pandangan-pandangan yang ada di masyarakat. Apakah agama Buddha bisa toleran? Bisa, selama itu bukan kejahatan. Seperti para biku menghindari datang 4. Itu kan toleran terhadap budaya lokal. Boleh, itu bukan kejahatan. Tapi kalau sampai pembunuhan dan lain-lain, ya kita menolak. Nah, tetapi ada diti yang mensupport kita. Ada pandangan yang bisa mensupport, mendukung pikiran kita. Cerita yang kedua, saya pernah cerita ini waktu berbicara dengan Prof. Kirtia di Duta Wacana.
Jadi cerita yang kedua ini juga menunjukkan bagaimana pikiran kita ini berperan, bagaimana pandangan itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita. Bisa negatif, bisa positif. Apakah saya pernah cerita di sini? Saya lupa. Tapi tidak mungkin cerita di Asada, karena waktunya tidak bisa bicara terlalu panjang. Tapi sangat bagus cerita ini. Dahulu di Tibet itu ada seorang ibu punya anak lelaki 2. Anak lelakinya ini sering ke India kulaan. Hampir semua bisa sakit bahasa Jawa itu ya. Kulaan mengerti itu ya. Lalu ibunya pesan, nak, kalau kamu nanti ke India membeli barang dagangan untuk dibawa ke Tibet, biasanya perjalanan itu hampir 1 bulan. Zaman dahulu tidak ada mobil, paling kereta yang ditarik oleh lembu, oleh kuda. Saya dioleh-olehi. Oh iya ibu oleh-oleh apa? Relik Buddha. Baik ibu. Anaknya tidak mau bantah. Sibuk kulaan barang-barang. Waktu pulang sudah dapat, nak, aduh ibu lupa. Aduh, ya sudah. Nanti kalau pergi lagi jangan lupa ya. Ya zaman dulu belum ada HP ya. Kalau HP kan sekarang bisa dicatat di situ. Pergi lagi setelah berapa bulan. Jolali yo, ya jangan lupa ya. Ini ibu sangat sangat mengharap, sudah lama sekali ibu nggak mungkin pergi ke India. Kamu yang ke India, carikan relik Buddha. Yang kedua juga lupa, tapi ibunya tidak marah. Ya, mendapatkan sesuatu yang berharga itu tidak gampang. Pergi yang ketiga, julali tenan lo ya. Nah di zaman dulu waktu saya kecil, kalau berjanji itu belum ada HP, ujung bajunya ini dibundeli gini loh. Pernah ada yang ngalami? Dibundeli. Ada bundelan. Nah ini. Jadi nanti di satu tempat waktu mau ganti pakaian, oh iya, ada janji dengan ibu cari relik Buddha. Tidak mudah ibu bapak saudara. Zaman dulu apalagi zaman sekarang, kalau nanti ada yang ziarah ke India jangan titip untuk membawa relik Buddha. Bukan untuk pribadi, untuk wihara Karangjati, ya tidak mudah. Sampai kedua anaknya ini tiba waktunya pulang. Bagaimana kalau ibu kecewa? Masa kecewa 3 kali. Waktu perjalanan pulang, kedua anak ini melihat bangkai anjing. Lalu gigi anjingnya itu diambil 1, dicuci bersih.
dibungkus dengan kain sutra, dikasih kotak yang ada permata-permatanya. Pulang, Bu, saya sudah dapat relik Buddha. Wah, ibunya bahagia luar biasa sebagai umat Buddha, dan itu cita-citanya sudah lama sekali. Ibunya sudah sepuh, sudah tua. Taruh di altar. Dia tiap pagi, tiap sore meditasi, semakin rajin ada relik. Ini ibu katanya relik gigi Buddha. Waduh. Suatu hari anaknya itu melihat ibunya itu keluar sinar di tubuhnya ini waktu meditasi itu. Tetapi sang anak berdua ini feel guilty, merasa nggak enak. Lah ngapusi gigi anjing dikatakan gigi Buddha. Ibunya nggak tahu. Ibunya punya titik, punya pandangan, ini gigi Buddha. Dan itu mendorong dia untuk meditasi sungguh-sungguh, menjalankan sila sungguh-sungguh. Sampai waktu meditasi keluar sinar di tubuhnya. Oh, cerita ini terkenal sekali. Sampai dibuat, dilukis di dinding-dinding wihara, ada buku. Suatu hari kedua anaknya ini menghadap ibunya, nggak tega. Apa bohongnya disimpan itu? Ngaku terus terang, Bu, nama Sekara bersujud, mohon maaf. Apa? Itu bukan gigi Buddha, tapi sebetulnya itu gigi anjing yang saya temukan di tengah jalan. Apa jawab ibunya? Gak peduli aku gigi Buddha, gigi anjing, atau aku menghormat sebagai gigi Buddha. Ibunya menjawab begitu. Gak peduli. Karena mungkin sang ibu sudah mencapai salah satu tingkat batin yang tinggi. Dia tidak terikat lagi dengan relik-relik itu. Relik yang real kah? Relik yang palsu kah? Ini wajah sang Buddha yang sungguhan begitu atau bukan? Tidak peduli. Dia tidak terikat lagi. Pikirannya bebas sudah dari titik, dari ikatan yang mengikat dia. Tapi cerita ini ada risikonya. Nanti kalau ada biku datang ke sini atau saya kemari memberikan relik di Karangjati, ibu bapak bisa berpikir, jangan-jangan ini gigi anjing dari wihara Mendut. Nah, sekarang yang esensial, yang penting, itu tadi cerita-cerita bagaimana diti pandangan itu begitu menguasai pemikiran seseorang sehingga mempengaruhi perilakunya. Banyak sekali. Thailand tidak senang angka 4, tidak senang angka 14. Orang barat nggak senang angka 13. Sial. Mungkin Indonesia nggak senang angka 12 ya. Dulu kan ada serampang 12 gitu tuh. Jadi nanti kasih nomor kursi, nomor apa-apa, 10, 11, 15. Seperti kemarin di Widyasena mungkin ya.
hari Minggu libur. Kalau tidak libur nanti berhubungan dengan dunia yang lain, dengan negara yang lain, tidak bisa seluruh dunia Minggu libur. Lalu ditambah Sabtu libur. Waktu pertama kali Sabtu libur itu banyak yang protes, loh Sabtu libur itu kan orang Yahudi. Di perjanjian lama ya penciptaan itu berhenti di hari Sabtu ya, kalau salah ya. Kalau tidak salah begitu. Sabat, hari Sabat ya. Kan di sini tidak ada penganut Yahudi masa Sabtu libur. Jadi Minggu libur, Sabtu libur. Masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Libur ya Jumat. Jadi nanti Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Kalau ada menteri Buddhis, Rebo itu Sang Buddha mencapai pencerahan. Bahasa Sanskerta, bahasa Pali Buddhawara. Wara itu hari. Kalau Minggu Adityawara. Kalau Senin Somawara. Kalau Rebo Buddhawara. Kita minta hari Rebo libur. Waduh, Rebo libur, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Tinggal Senin, Selasa, Kamis. Loh, Senin Kamis itu hari puasa toh. Bagi penghayat, bagi orang spiritualis, Senin Kamis puasa itu juga harus libur. Puasa itu lemes. Kari Seloso, Seloso itu seloh, nanti libur semua. Nah, iya, kita harus berhati-hati untuk mengadopsi budaya. Dalam Kalama Sutta, khotbah Sang Buddha langsung, jangan mudah percaya pada sesuatu yang sudah turun-temurun. Jangan mudah percaya pada yang menjadi kebiasaan. Jangan mudah percaya kepada, sekalipun itu diucapkan oleh guru, tetapi dipikir dulu, ditimbang. Kalau tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirimu, ya terima. Meskipun tidak diucapkan oleh Sang Buddha, tidak ada di Pitaka, terima. Itu dharma, itu kebaikan. Kan dharma atau dhamma itu tidak hanya di kitab suci di Pitaka tok, ya. Tetapi kalau sesuatu itu merugikan orang lain meskipun menguntungkan Anda, tolak. Atau menguntungkan orang lain merugikan Anda. Karena kebaikan itu, dharma itu berguna untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Nah, Kalama Sutta itu salah satu ciri khas Buddhis yang mengajak Anda untuk menggunakan pemikiran Anda, mendengar khotbah, ceramah, uraian siapa saja, para guru, para biku, membaca dari mana saja. Apalagi tadi kami baru ngomong AI itu, artificial intelligence itu sekarang bisa membuat macam-macam itu, suaranya juga bisa persis suara saya, tapi yang disampaikan mungkin bukan dhamma. Yaitu kita Kalama Sutta sekarang sangat berguna. Gunakan Kalama Sutta. Nah, ini di Pitaka, ini kitab suci nanti dulu. Ini sutta itu nanti dulu. Kita harus baca berulang-ulang, harus menalar berulang-ulang, menimbang berulang-ulang. Nah, ada dua pandangan yang harus dihati-hati. Karena pandangan ini secara pelan-pelan atau mungkin tidak terasa sangat berpengaruh pada perilaku, pada kehidupan kita. Implikasinya itu bisa merugikan ya.
Pandangan yang pertama itu dalam bahasa Pali disebut tang jiwang tang sarirang. Jasmani ini ya roh ini. Jasmani ini sama dengan roh ini. Roh ini sama dengan jasmani ini. Jadi kalau Anda ingin bahagia, ingin nyaman ya jasmaninya dinyamankan. Makan-makan yang enak, tidur yang enak, di tempat yang bagus-bagus, nanti Anda akan bahagia. Oh iya. Karena apa? Karena jasmani ini sama dengan roh. Roh dengan jasmani ya tidak ada bedanya ya. Coba kalau makan tidak enak, kalau lapar, kalau sakit, kan kamu tidak bahagia. Oh iya, ada betulnya juga ya. Maka kalau jasmani ini hancur, kematian terjadi, sang roh itu ya hilang. Karena tang jiwang tang sarirang. Roh itu sama dengan jiwa, itu sama dengan jasmani. Hilang. Gak ada urusan lagi. Lahir kembali, alam akhirat, alam baka, gak ada. Kematian terjadi, jasmani hancur ya habis. Ya di zaman Sang Buddha disebut kaum Carwaka ya, yang sangat materialistik ya. Karena ya roh itu dengan jasmani, jasmani dengan roh, rano bedani. Lalu ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini anyang jiwang, anyang sarirang. Roh dengan jasmani itu beda banget. Yang satu halus, bahasa Pali sukuma, bahasa Sanskerta suksema, halus. Yang satu kasar, bisa dipegang, bisa dilihat. Beda. Kalau jasmaninya sakit, ya rohnya tidak sakit. Roh bukan jasmani, kekal. Jadi nanti kalau meninggal bagaimana jasmani ini hancur? Oh, rohnya masih ada. Apakah alam lain? Apakah lahir kembali? Kelihatannya, oh ini saya mufakat, masuk akal ini ya, ketimbang yang pertama, roh sama dengan jiwa, jiwa sama dengan roh. Yang kedua, roh ini berbeda dengan jiwa, anyang jiwang, anyang sarirang. Roh ini bukan jasmani, jasmani bukan roh. Nanti dulu Guru Agung kita melihat dua-duanya tidak sesuai dengan kasunyatan. Dua-duanya tidak sesuai dengan the truth. Kasunyatane, kenyataane, dua-duanya tidak benar. Pandangan yang kedua tadi, yang saudara kelihatannya masuk akal. Oh iya, roh itu yang paling penting. Jasmani ini kan hanya bungkusnya. Jasmaninya hancur, meninggal, rohnya masih ada, lahir kembali atau ke alam yang lain. Pemilik jasmani, penguasa jasmani ini ya roh itu. Apa betul? Kalau orang dua matanya rusak, kok rohnya nggak bisa lihat? Katanya roh itu majikan, pemilik jasmani. Kalau begitu untuk bisa melihat itu bergantung pada mata. Iya, tidak ada mata nggak bisa melihat. Wah, kecuali kalau dia meditasi yang tingkat sangat tinggi. Tapi itu tidak pada umumnya manusia.
Tapi ada mata yang sehat, tidak ada kesadaran, ya tidak bisa lihat. Dia meninggal urusan lain, organ yang lain yang tidak bisa berfungsi. Matanya sehat, tapi kesadarannya sudah tidak ada. Consciousness-nya sudah tidak ada. Apa bisa lihat? Tidak bisa juga. Jadi untuk bisa melihat itu memerlukan kesadaran, winyana, memerlukan ini landasan dalam ayatana, alat melihat mata. Dan yang dilihat apa? Bentuk, warna. Mata ini tidak bisa melihat suara, tidak bisa melihat bau, tidak bisa. Matanya bisa melihat suara dan bentuk. Depend on 3 faktor ini. Salah satu tidak ada, ya tidak bisa lihat. Ini puasa ini semua lampunya gelap gulita, ya bisa lihat. Lihatnya ya hanya hitam. Melihat suara tidak bisa, melihat bau tidak bisa. Jadi harus ada objeknya. Arah mana, harus ada ayatana, alatnya, harus ada kesadaran. Mana yang paling penting? Penting semua, tidak bisa dibuang salah satu. Nah itu Dhamma. Jadi kesadaran dan jasmani ini beda ya Bante, beda, tetapi saling bergantungan. Tidak ada jasmani, kesadaran sulit untuk melihat, untuk mendengar. Ada jasmani, tidak ada kesadaran, ya namanya jenazah. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Dan ada objek. Ada objek yang membuat kita bisa melihat, mendengar. 3 faktor. Harus ada. Dan ketiga-tiganya berubah terus-menerus. Tidak ada yang kekal. Organ mata kita ini ya berubah-ubah. Organ mata saya sudah 70 lebih ini juga berubah. Tadi saya memasukkan gula meleset. Kalau menyalakan lilin di altar, harus biku muda yang menyalakan. Saya pernah menyalakan lilin, apinya kok nggak nyala-nyala? Ya apinya belum sampai, masih jauh. Tidak bisa, jarak ini tidak bisa seperti dulu. Ya terima perubahan. Alatnya berubah, yang dilihat berubah setiap saat. Berubah terus. Kesadarannya juga ikut berubah. Apanya yang kekal? Mananya yang kekal? Kesadaran itu sebentar melihat, sebentar mendengar. Anda melihat saya dan Anda mendengar suara saya, nggak bisa bareng. Itu susul menyusul, tapi rasanya bareng. Ya bisa melihat, ya bisa mendengar. Nonton TV, melihat tayangannya, mendengar suaranya, sambil makan kacang, rasanya kok enak. Wah, itu berapa aktivitas susul menyusul, silih berganti, tidak bisa bareng-bareng. Winyana itu, kesadaran itu hanya bisa bekerja satu, kerja bareng-bareng tidak bisa. Mendengar dan melihat tidak bisa. Mendengar, melihat terus susul menyusul. Kesan melihat belum rampung sudah mendengar, kesan mendengar belum rampung sudah melihat, seperti bareng. Kesan ini belum hilang sudah muncul ini, kesan ini belum hilang sudah muncul ini, sehingga kelihatannya menyambung. Padahal tidak. Kalau ini gelap gulita, semua lampu dimatikan, tidak ada sinar sedikit pun, kemudian
Ada puntung rokok ya, atau ada dupa yang pendek itu diikat tali, kemudian diputar ini, keras sekali, cepat sekali. Apa yang kelihatan? Lingkaran api. Tapi apa ada lingkaran api? Tidak ada. Yang ada hanya api satu titik. Tapi karena diputar cepat, kesan mata kita belum berganti, ini sudah berputar. Sehingga dalam pikiran ini tercipta lingkaran api. Padahal tidak ada lingkaran api itu. Karena kesadaran berubah terus, mengalir terus sangat cepat. Dalam satu kilat itu, sebelum halilintar ada kilat, berapa banyak kesadaran yang muncul. Alatnya hidung, telinga, mata, telinga, lidah juga berubah, objeknya juga berubah. Kenyataannya begitu, saudara. Jadi kalau nanti jasmani ini hancur, Bante, pintu indra ini ya hancur, tapi ya tidak hilang. Ya dibakar, ya dikremasi, ya dikubur, ya terurai dengan unsur-unsurnya itu. Nah kesadarannya ya tidak hilang, kesadarannya ya mengalir terus, tetapi tetap mengalir dengan sangat cepat, menjumpai atau membentuk lebih tepat, bukan menjumpai, membentuk agregat, membentuk gugusan yang baru sesuai dengan warna kesadarannya itu. Nah itulah pandangan itu, tidak ekstrem ini, tidak ekstrem itu. Ekstrem ini mengatakan roh dan jasmani itu podo. Kalau jasmaninya mati, hilang semua. Yang ekstrem ini, roh dengan jasmani tidak podo. Kalau jasmaninya hancur, rohnya cari tempat sendiri lagi. Nah, Sang Buddha mengatakan, ya, kesadaran, Sang Buddha menggunakan kata kesadaran karena konotasi roh itu adalah sesuatu yang halus, yang eternal, abadi, tidak berubah. Guru Agung menggunakan kalimat consciousness. Ya, kesadaran itu bukan jasmani. Jasmani ini bukan kesadaran, tetapi saling bergantungan. Tidak hanya dalam kehidupan ini, juga dalam kehidupan yang akan datang. Pandangan itu boleh disebut sebagai majjhima dhamma. Pandangan di tengah, tidak kemari, tidak ke situ. Saya jelaskan ini waktu Asada 2023, tetapi saya tidak bisa jelas karena tidak bisa mengambil waktu terlalu lama. Nah, sehubungan dengan itu, dengan pandangan itu, ya, bagaimana tentang penderitaan? Karena untuk menyelesaikan penderitaan itu, Sang Buddha memberikan majjhima patipada. Kalau pandangan itu tadi disebut pandangan tengah, jalan atau cara untuk mengatasi penderitaan itu majjhima patipada, the middle path, middle way, jalan tengah sebagai praktek. Kalau yang tadi saya uraikan itu sebagai pandangan. Nah, apa sebab saya harus
harus menyinggung sedikit sebelum kepada Majjhima Patipada. Apa sebab penderitaan itu terjadi? Dalam bahasa Pali disebut tanha, nafsu, keinginan. Jadi kalau nafsu keinginan itu diselesaikan, karena itu sebab penderitaan, ya penderitaannya lenyap. Tapi apa mungkin Bante hidup tanpa keinginan? Apa bisa tidak punya keinginan? Apa tidak boleh kita ini punya keinginan? Siapa yang melarang? Boleh. Tentu keinginan yang baik, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Yang berbahaya itu kalau keinginan menjadi nafsu, itu membuat suffering, penderitaan. Lalu keinginan yang bagaimana Bante, yang boleh, yang tidak membuat penderitaan? Keinginan yang terukur, meskipun itu baik. Kalau tidak terukur, ya Anda membuat penderitaan untuk Anda sendiri. Bukan penderitaan kita, bukan hukuman, bukan kutukan. Penderitaan kita akibat dari keinginan yang menjadi nafsu. Apalagi keinginan yang buruk, keinginan yang baik saja menjadi nafsu, penderitaan. Asada kali ini saya mencontohkan yang gampang sekali. Tetangganya pulang membawa mobil Scenic. Oh, sekarang Scenic lagi ngetren ya. Lalu tetangga sini omong kepada suaminya atau suami kepada istrinya, ya bisa Bu atau Pak, tetangga pulang bawa Scenic, kapan kita punya itu? Apa itu jahat? Tidak. Ingin punya mobil apakah itu jahat? Tidak. Kan bisa digunakan untuk anak-anak antar sekolah, liburan, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Suaminya mikir, atau kalau istrinya yang punya penghasilannya mikir, iya ya, kasihan juga. Tapi sesuai dengan ukuran dia tidak. Gajinya berapa? Lain kalau gajinya anggota DPR. Ini gajinya pegawai kelurahan 5 juta. Untuk kredit setiap bulan 3 juta. Anak 2, istri 1, sebulan 2 juta apa ya cukup. Lalu sang suami pikir, wah, ini ada kesempatan nih untuk ambil dari kantor. Aku kan belum pernah korupsi toh, kerja sudah 25 tahun lebih. Kalau sekali saja rak boleh. Itu kan jalan tengah. Nanti dulu. Kalau tidak korupsi kan ekstrim. Kalau korupsi banyak kan itu ekstrim juga. Ini kan middle part, jalan tengah, tidak bisa begitu. Kalau ini jurang, harus jalan tengah. Jalan tengah bukan kompromi. Kompromi artinya ya baik sedikit, jelek sedikit. Jalan tengah bukan jalan kompromi. Itu pilihan supaya tidak masuk jurang kanan, jurang kiri. Bukan kompromi antara yang buruk dengan yang baik. Nah, tapi apes. Baru korupsi sekali, konangan.
Saya pernah mendapat uraian sama pakar hukum yang integritasnya dikenal dengan baik. Pak, itu banyak yang ketangkep, banyak yang masuk koran, headline. Kok orang korupsi kok gak pernah kapok ya? Jawabnya pakar hukum itu, lah yang ketangkep itu rakyat saya ngapes toh. Lah ini orang apes, orang ketangkep. Lah yang ngapes itu biasanya 1000, belum tentu 1. Lalu istrinya menengok, ya habis. Anaknya yang malu, sulit mencari makan, ya suaminya masuk penjara karena mau beli senik itu. Lalu suaminya bilang, mulai Rabu, dulu kan sudah saya beritahu, kalau kepengen mobil itu mobil ongkoloro saja. Oh, mobil second ya Pak? Tutu, mobil ongkoloro mobil-mobilan. Nah, itu niat baik yang tidak terukur. Jadi, kalau Anda tidak ingin menderita, keinginan Anda harus terukur. Baik, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuan Anda. Bagaimana berarti caranya mengukur? Ya Anda tahu toh, jangan tanya orang lain. Anda tahu kemampuan Anda sampai di mana. Kemudian konsisten, sesuai dengan kemampuan. Tapi kredit kokean ya macam-macam ya tidak sesuai dengan ukuran, tidak konsisten. Konsisten itu artinya kalau kredit mobil ya sudah itu. Jangan ya mobil ya, motor ya iya, apalagi ya rumah ya iya, ya nanti ya tidak semuanya, dan akhirnya masuk penjara ya. Gocara sampajanya konsisten, tidak hanya dalam urusan materi ya, dalam urusan berkeluarga dan sebagainya ya konsisten. Kalau Anda konsisten artinya ya memegang yang baik itu, memegang kejujuran itu, bisa dipercaya itu terus menerus. Tidak ada selanya seperti pegawai itu sudah 25 tahun konsisten, tetapi kemudian sekali-sekali kan boleh ya. Tidak. Dari konsisten itu membuahkan integritas. Integritas tidak bisa diciptakan 1-2 bulan, 1-2 tahun. Harus ada konsistensi. Jujur. Jaga mulut. Jadi sampai kapanpun kalau dia ini omongannya mesti terjaga. Kalau kok kamu tahu, ya saya mengenal dia sudah bertahun-tahun. Dia punya integritas. Kalau dia janji, dia akan menaati. Apakah janji membantu orang, apakah dia meminjam sesuatu, tidak mungkin dia akan nilep. Dan meskipun janji yang kecil, dia akan menaati. Loh kok kamu tahu? Saya bergaul dia sudah puluhan tahun. Dia punya konsistensi. Konsistensi ini sesuatu yang dipertahankan terus menerus dalam keadaan yang sulit sekalipun, sehingga dia punya integritas. Nah, ya tapi tidak mudah Bante. Ya memang tidak mudah. Karena keinginan itu menyenangkan. Dan yang menyenangkan itu mendorong orang untuk membuat keinginan itu menjadi nafsu. Pokoknya aku harus bisa. Nah, mohon maaf, jam berapa ini? Jam berapa? Masih ada sedikit waktu. Nah, sekarang bagaimana cara
untuk keinginan itu meskipun baik tidak menjadi nafsu. Itu definisi tanha yang gampang sekali ya, yang sangat gampang. Punyailah keinginan yang baik, terukur, konsisten. Ya, dalam bahasa Pali disebut sampajanya, ya sampajanya. Sebetulnya ada 4. Sataka sampajanya, sapaya sampajanya, gocara sampajanya, asamoha sampajanya. Ya, sataka sampajanya itu baik, berguna. Sapaya sampajanya itu terukur, ya sesuai dengan kemauan kita. Gocara sampajanya itu konsisten. Yang keempat ini tidak usah saya jelaskan di sini, hanya saya singgung saja. Tidak ada aku yang punya keinginan yang baik, terukur dan konsisten itu. Yang ada hanya kesadaran yang mengalir. Tapi itu diabaikan saja. Nah, meskipun baik, terukur, konsisten, apakah itu keinginan di bidang materi, di bidang jasa yang lain dan lain-lain. Ingin punya rumah, ingin mempunyai pekerjaan yang lebih baik, boleh-boleh saja. Asal tidak ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu di luar ukuran ya. Tetapi meskipun baik, meskipun terukur, meskipun konsisten, apa bisa tercapai, Bante? Ya belum tentu. Mengapa? Apa karena ada yang cawe-cawe, intervensi, sehingga niat kita, keinginan kita tidak tercapai? Bukan. Karena ada faktor-faktor lain, faktor masyarakat, faktor lingkungan, dan lain-lain. Sama seperti kita sakit. Apakah harus berobat? Oh iya, berobat. Kalau kita sembuh, kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak dan lebih luas. Tidak dibiarkan. Ya berobat itu kan supaya dokternya payu. Itu bukan. Ya supaya kita bisa bermanfaat lebih panjang. Tetapi apakah kalau berobat itu mesti sembuh? Tidak. Berobatlah maksimal, tapi siap kalau tidak sembuh betul. Kan begitu toh. Ada lagi yang kedua, kesehatan. Yang terakhir, kebaikan. Yang kedua, berusaha. Kalau Anda mempunyai pekerjaan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Apa mesti untung, apa mesti berhasil? Tidak juga. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, bersiap-siaplah kalau terjadi kegagalan. Yang ketiga, berbuatlah baik, konsisten, terus menerus, meskipun tidak ada orang yang peduli pada Anda. 3 hal ini adalah praktek middle way, middle path, jalan tengah dalam kehidupan sehari-hari. Sakit, berobat maksimal, tapi siap kalau tidak sembuh. Mesti sembuh, Bante. Nah, itu ekstrim. Nggak usah diobati, Bante. Itu ekstrim juga. Semua ya anicca. Kalau nanti diobati sembuh ya sakit lagi, ya diobati lagi. Tapi siap tidak sembuh, siap sakit lagi. Usaha apapun sungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Tapi apakah mesti berhasil? Tidak juga. Berbuat baik kapanpun, meskipun orang tidak melihat, tidak memuji, tidak peduli.
kalau tidak ada yang peduli, tidak ada yang melihat, kita berbuat selebor-selebor saja. Itu ekstrim. Tapi berbuat kebaikan supaya orang lain melihat, orang lain memuji, ngalem, itu ekstrim juga. Middle way dalam kehidupan sehari-hari, berobatlah kalau sakit. Tetapi jangan punya nafsu mesti sembuh. Berusahalah maksimal, tetapi jangan dipatoki mesti berhasil. Berbuatlah baik, maksimal, sebaik mungkin. Jangan mengharap orang lain mesti peduli Anda, mesti memuji Anda, mesti membalas budi Anda. Tidak. Bagus sekali ungkapan ini, baik sekali. Nah, memang tidak mudah mengatasi nafsu keinginan ini, meskipun keinginan itu baik. Oleh karena itu, ada 3 cara yang diberikan oleh Guru Agung kita. Terapinya itu 3 macam. Yang pertama, dari mana atau datangnya keinginan yang menjadi nafsu itu? Ya dari dalam ini, dari keserakahan atau kebencian, ingin melenyapkan, ingin menghancurkan karena tidak nyaman bagi dirinya, atau keakuan, aktualisasi diri yang kelewat batas. Itu ada di dalam diri kita, mengendap. Karena kita punya habit, punya kebiasaan begitu, karena itu menyenangkan. Nah, kalau terpancing, keluar. Ada sesuatu yang menyenangkan, keluarlah keinginan memiliki. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, keluar kebenciannya. Lalu dia berhasil, keluar egonya. Berhasilnya ini baik loh Bante, bukan kejahatan. Iya, hati-hati. Berhasil yang baik itu bisa memancing keserakahan loh, memancing ego lalu keserakahan. Karena apa? Karena berhasil. Kalau nggak berhasil, gagal-gagal terus, ya egonya turun, serakahnya yang nggak begitu besar. Tapi kalau berhasil, semua bisa ditabrak. Berhasil. Yang menghalang-halangi harus disingkirkan. Kebencian. Itu keberhasilan. Bahayanya keberhasilan. Kecuali mempunyai kesadaran, punya sati, awareness, punya wisdom, punya kewaspadaan. Keberhasilannya tidak memancing menjadi keserakahan. Nah, kotoran batin, kilesa itu, keserakahan, kebencian, keakuan itu, ya memang di dalam ini sulit diatasi. Sang Buddha memberikan cara, sing kasar-kasar dulu saja yang diatasi. Namanya witikama, kotoran batin yang kasar, kilesa yang kasar. Itu yang diatasi dulu, yaitu ucapan dan perbuatan yang buruk. Mengendalikan diri. Menjaga sila itu, hakikat dari menjaga sila itu sangwara, mengendalikan diri. Tidak berbuat yang buruk. Nah, kalau tidak berbuat yang buruk, ucapan, perilaku, semua yang buruk-buruk itu tidak ada kesempatan dilakukan. Sehingga kotoran-kotoran batin yang di dalam keserakahan, kebencian, keakuan itu nggak punya saluran untuk keluar karena dibumpeti. Sehingga dia menjadi lemah. Tapi tidak hilang. Ada di pikiran ini. Ya, nggak boleh nyakiti, nggak boleh mencuri, nggak boleh selingkuh, nggak boleh nipu, ning kepengin. Karena ada di dalam pikiran. Kalau ada kesempatan, dilakukan. Ada rumus K plus N sama dengan C. K itu kesempatan, tambah N niat sama dengan kriminal. Bisa korupsi, ada kesempatan. Wah,
banyak. Wah, tapi sekarang sulit, semuanya harus transaksi online. Nyolongi piye sulit. Tidak lungrungan uang. Nanti kalau ketahuan yang lain, malu dengan keluarga. Tapi sebetulnya ingin, hanya tidak ada nggak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, ambil. Oh, yang kena KPK itu dia punya kesempatan sudah berkali-kali ya. Lalu terlalu banyak mungkin. Kalau tidak ada N bagaimana? Nah, itu paling baik. Ada kesempatan, bisa ambil, bisa mencuri, bisa segala macam. Niat nggak ada, sedikit pun nggak ada. C, kriminal nggak akan terjadi. Ada kesempatan, ada niat, lah terjadi kriminal. Andai tidak ada kesempatan, masih ada niat. Mengapa? Ya, kotoran batin masih ada di pikiran. Kotoran batin yang agak halus namanya pariyuttana. Nah, itu harus dibersihkan pikiran kita dengan disadari. Kalau pikiran lagi kutek-kutek, otak-atik. Nah, kesadaran kita itu bisa dipertajam dengan meditasi. Tidak otomatis kesadaran itu bisa menyadari pikiran dan perasaan kita. Dan menyadari, membersihkan pikiran itu bukan pilihan. Iya, bahasa yang bagus ya keniscayaan. Gampangnya ya keharusan. Kenapa Bante keharusan? Ya kalau pikirannya tidak dibersihkan, ya sulit mengendalikan mulut sama perbuatan. Kalau ada kesempatan ya mesti melakukan kejahatan, karena sumbernya itu dari pikiran. Apa sajalah dari pikiran. Anda mau ke sini kan juga berpikir dulu toh. Oh, nanti sore ada acara di Karangjati, saya mau datang. Dipikir dulu toh. Sekarang Anda juga pikir, nanti bubaran ini saya mampir dulu ke Kupat Tahu, tidak langsung ke rumah. Itu sudah dipikir sekarang. Dari pikiran itu lalu jadi perbuatan. Iya, majikan ini ya pikiran kita sendiri, bukan pikiran orang lain. Nah, itu kalau dibersihkan dengan disadari supaya dia menjadi lebih bersih. Nah, kesadaran itu didapat dari latihan meditasi. Alat membersihkan itu untuk cleaning itu adalah kesadaran. Nah, itu didapat dari meditasi. Maka pikiran itu meskipun tidak bersih banget ya berkurang. Kalau kotoran-kotoran batin di pikiran itu berkurang, ya tidak usah susah-susah. Tidak usah takut dengan larangan-larangan yang diajarkan oleh agama. Otomatis Anda tidak melakukan yang buruk, karena sumbernya sudah baik. Ucapan dan perbuatan itu baik. Ya, tentu mengendalikan mulut, mengendalikan perbuatan itu utama. Membersihkan pikiran langkah yang kedua. Nggak bisa menolong, nggak bisa berbuat baik, nggak bisa beramal, nggak apa-apa. Orang nggak dirugikan kalau Anda tidak bisa berbuat baik, nggak bisa menolong, nggak apa-apa. Tetapi jangan berbuat buruk, karena berbuat buruk itu merugikan orang lain dan merugikan Anda sendiri. Sabda papasa akaranang, jangan berbuat buruk, jangan berbuat jahat. Kusalasu pasang pada, banyaklah berbuat yang baik. Mana yang paling penting? Yang pertama, jangan berbuat buruk meskipun tidak bisa berbuat baik. Nggak bisa berbuat baik, nggak apa-apa, yang lain nggak dirugikan. Saya nggak bisa Bante berbuat yang baik-baik itu nggak apa-apa. Nggak ada orang yang protes, nggak ada orang yang dirugikan. Tapi jangan mengganggu, jangan berbuat buruk. Karena berbuat buruk itu merugikan orang lain
dan merugikan diri kita. Sabda papa sakaranangku salah supa sabada sacita parioda panang, syukur bagi bisa membersihkan pikiran, karena sumber dari ucapan dan perbuatan itu dari pikiran. Tapi kilesa itu tidak menyerah, masih ada dia, tempat yang paling dalam. Dikatakan anusaya itu kotoran batin yang halus banget, yang nanti akan ikut arus kesadaran ke kehidupan yang akan datang. Sering dikatakan itu bersembunyi di bawah sadar. Kalau kepancing ya keluar, meskipun tidak cepat, keluar di pikiran dulu, umek-umek di pikiran ini, lalu kemudian muncul sebagai ucapan dan perbuatan. Karena itu ada kalimat Bante Ganti Daru, jamu ya, jangan lupa ya, jamu. Begitu bangun pagi jamu, jaga mulut. Jaga mulut dari makanan, karena itu penyakit masuk dari mulut. Tapi juga jaga mulut dari ucapan, karena juga itu kejahatan. Tapi Bante Ganti ada lagi jaran, apa ini? Jaga pikiran, karena perbuatan dan ucapan itu datang dari pikiran. Yang satu lagi apa saya lupa? Jati, jaga tingkah laku, jaga hati. Hati dengan pikiran di Budi sama, jaga tingkah laku. Jati, jaran, jamu. Jaran dulu baru jati, jamu jati. Bagus. Saya pikir kalimat-kalimat itu lebih mudah diingat daripada bahasa Pali ya. Kilesa, apa pariyutana, poi, jamu, jaran, jati. Cara itu baik juga, cara untuk mengajar dhamma dengan cara itu. Nah, kotoran batin yang paling halus itu bisa diatasi dengan tetap menjaga sati, kesadaran. Kalau sati yang pertama tadi, membersihkan pikiran itu, cukup bikin pikiran tenang sajalah. Kalau pikiran Anda tenang, terfokus oleh apapun, apa nafas, apa meta bawana, apa meditasi yang lain, kayak kata sati, apa-apa, dengan terfokus pada satu objek, tentu kotoran batin yang lain nggak dapat kesempatan muncul. Tapi masih ada samata meditasi, itu cara untuk mengatasi kotoran batin yang setengah halus yang ada di pikiran. Tapi yang paling halus ya harus diatasi dengan vipassana. Dan inti dari vipassana itu menghadirkan kesadaran. Tidak hanya duduk diam di satu tempat, menghadirkan kesadaran setiap saat. Saya akan menutup 5 menit yang terakhir. Pada waktu saya diminta berbicara ke praktisi meditasi di Kaliurang yang dipimpin oleh Pak Agus, ada yang menanyakan meditasi vipassana kesadaran, kalau dijelaskan dengan cara yang paling gampang bagaimana, Bante? Oh, begini. Ada tips ya. Kalau Bante Ganti punya jaran jamu jati ya, meditasi vipassana ini untuk mengingat-ingat, tidak sekadar pengingat, ini praktek. Tanyalah pada diri Anda sendiri, sekarang sedang apa? Sedang duduk di sini. Itu meditasi kesadaran.
sekarang sedang apa? Mendengar Bante Panya bicara. Itu meditasi kesadaran. Pikiran Anda tidak ke rumah, tidak ke tempat lain. Piye yo? Demo-demo saiki kepriye? Di sini dulu. Kalau Bante Panya diam, sekarang sedang apa? Dengar suara musik lamat-lamat jauh. Anda sadar di sini sekarang, itu meditasi vipassana. Sering-seringlah bertanya, sekarang sedang apa? Oh, sedang ngelamun. Melamunnya stop. Yang ada adalah kesadaran. Sekarang sedang apa? Dengar kendaraan Sering-seringlah bertanya, sekarang sedang apa? Begitu saya selesai menguraikan itu, si penanya langsung memberikan komentar di akhir sesi itu. Bante, cara itu ampuh banget. Saya tadi sudah praktek. Sekarang sedang apa? Sekarang sedang apa? Gampang sekali. Tidak usah dengan teori yang aneh-aneh, yang jelimet bahasa Pali. Itu vipassana bhavana. Menggunakan kesadaran here and now, di sini dan sekarang. Kita jarang hidup di sini dan sekarang. Kita duduk di sini, pikiran kita kok siarah ke India. Kapan bisa berkunjung ke Wihara Mendu dan lain-lain. Di sini Anda duduk mendengar uraian saya. Kalau Anda menyadari kondisi Anda here and now, di sini dan sekarang, itulah vipassana. Dan Anda bisa praktek itu dalam kehidupan sehari-hari. Agama apapun Anda anut tidak mengganggu iman Anda terhadap agama itu. Menyadari apapun yang sedang Anda alami saat itu. Mandi, makan, di WC, jalan, berbaring. Sadari saat itu apa adanya, tidak usah menilai. Suara apa ya kai? Lah, pikiran sudah lari ke sana. Dan pikiran selalu begitu. Nakal sekali, aktif sekali, tidak mau tenang. Sekarang sedang apa? Dan Anda harus melatih sendiri. Orang lain tidak bisa membuat Anda bisa bermeditasi. Anda harus melatih sendiri. Pernah ada yang menanyakan, apa Bante tips supaya kami bisa meditasi? Ada 3 tipsnya. Latihan. Terima kasih.